Shalom saudaraku, apa kabar? Kita kembali kepada Word of Life yang keempat. Saya ingin memberi judul Word of Life yang keempat, yaitu Hai Papa, Hai Mama, pikirkanlah keselamatan anak-anakmu. Ini diinspirasi dari pembacaan Alkitab saya di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-5, saudaraku. Dikatakan, setiap kali anak-anak Ayub mereka berpesta, selesai berpesta, kemudian Ayub menanyai mereka apa yang mereka telah lakukan, apakah mereka melakukan dosa, pelanggaran, dan kemudian Ayub mempersembahkan korban penebus salah bagi anak-anaknya. Perhatikan, dituliskan oleh firman Tuhan, Ayub melakukannya senantiasa seperti itu. Itu berarti Ayub begitu peduli dengan iman, keselamatan, kekudusan, dan keadaan anak-anaknya secara rohani. Ini memberikan satu teladan buat kita semua, betapa kita sebagai orang tua harus memiliki sikap seperti Ayub, seorang imam, pemimpin rohani bagi keluarganya sendiri. Engkau, hai Papa, engkau, hai Mama, anak-anak, bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan? Mereka mengenal Tuhan dari kita sebagai orang tua. Mungkin engkau dan saya, orang tua yang mengenal Yesus menjadi Kristen pada waktu sudah dewasa. Kita tidak melewati masa-masa di mana kita ke gereja pada waktu anak-anak atau ikut sekolah minggu, sehingga kita tidak punya pemikiran apa dampaknya. Tetapi apabila kita sekarang sudah punya anak dan kita sudah mengenal Yesus, maka tugas kita lah untuk memberikan kesempatan, mendorong anak-anak kita lebih dini untuk mengenal Tuhan dan membawa mereka untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan rohani, sehingga kita peduli dengan iman mereka, pertumbuhan iman, kita peduli dengan kekudusan hidup mereka, kita peduli juga dengan jiwa mereka. Kalau kita begitu protektif, sehingga kita menjaga anak kita supaya tidak kecanduan game, sehingga kita menjauhkan mereka dari handphone, kita begitu protektif sehingga menjaga anak kita tidak makan sembarangan. Apakah kita juga cukup protektif supaya anak kita, jiwa mereka tidak kosong, tapi jiwa mereka diisi oleh Allah, sehingga sejak dini hati mereka, jiwa mereka menjadi penuh oleh karena mengenal Allah. Saya ingin menutup renungan kita dengan meninggalkan 5 langkah yang harus kita lakukan sebagai orang tua, yang saya sebut dengan 5D. D yang pertama adalah doakan anak kita. Ingat nama anak kita. Kalau tidur, kita doakan mereka. Kita ajar mereka berdoa pada waktu makan. Kita ajar mereka berdoa pada waktu mau ke sekolah, pulang sekolah, supaya anak-anak menyadari bahwa Tuhan itu ada. D yang kedua, dorong anak kita. Perintahkan mereka untuk ke sekolah minggu. Kalau kita sebagai orang tua itu apatis, kita cuek, maka anak kita juga tidak akan peduli. Kita harus mendorong anak kita. Akan selalu banyak godaan untuk anak kita tidak melihat atau terlibat kegiatan rohani. D yang ketiga, dukung. Orang tua jangan menjadi penghambat untuk anak-anak kita bertumbuh secara rohani. Berikan apa yang mereka perlukan supaya mereka sejak dini terlibat dengan kegiatan rohani, ke sekolah minggu. D yang keempat, dedikasikan, persembahkan waktu, dampingi anak-anak kita dengan waktu dan perhatian, dan juga persembahkan anak kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. D yang kelima adalah didik. Didiklah mereka di dalam firman dan takut akan Tuhan. Kita sebagai orang tua harus memperlengkapi dengan firman supaya nasihat-nasihat kita itu berisi firman.
Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan Yesus memberkati seluruh papa dan mama dan semua kita yang punya anak-anak. Tetap setia. Haleluya.